Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Rini SPD, mahasiswa PPG guru tertentu periode 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Lampung dengan NIM 2413061746. Dan ini KTP saya sebagai bukti keabsahannya. Pada hari ini, Kamis tanggal 24 bulan 7 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Negeri 1 Kuala Simpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kenal sama Ibu? Ya. Biar semangat, kita tetap semangat dulu ya. Cepet semangat. Desta, Khairul Ahsan, Hafizah Kirana, Fawad Osaka, Ikrimah Syahara, Izzan Kosi, Keisha Audina, Lutfi Safik, Fikri Ilham, Piano Gergerayan, Akbar Prangkama. Apa ya? Maksud gambar ini apa ya? Ada yang bisa menjabarkan gambar nomor 1 apa maksudnya? Yang terakhir itu pelecehan. Ya, betul, pelecehan. Yang nomor 3 itu bully. Nah, nomor 3 itu bully. Maksud bully itu apa ya? Itu depresi. Nomor 1 itu apa? Nomor 1 itu insecure. Bercermin ya kan? Kita bercermin. Cermin apa ya maksud dari nomor 1? Nomor 1 itu maksudnya orang lain kita mau jadi seperti orang lain. Jadi gambar kita itu gak sesuai sama cermin. Misalnya aku mau jadi seperti dia, dan gak bisa, karena itu diri kita. Masa kita mau jadi seperti dia? Itu maksudnya yang nomor 1. Kalau yang nomor 2, depresi, frustasi, ya betul. Maksudnya yang nomor 2, dia bingung. Diri dia ini mau kemanain gitu. Nanti orang pergi ke sana dia mau pergi. Nanti orang berenang dia mau pergi berenang. Maksudnya gitu yang nomor 2. Jadi dia stres dengan kepala yang penting dia. Dia nggak punya percaya diri sendiri. Mau ngikut orang lain. Jadi orang itu beri perintah penting juga lah. Gitu maksudnya. Kan? Itu yang nomor 3. Dibully karena dia nggak bisa membela dirinya sendiri. Jadi dia merasa selain
yang diejek-ejek teman, diejek-ejek kawan, mau pergi ke sana diejek teman, jadi dia selalu diejekkan, merasa diri dia diejekkan aja, punya kepercayaan diri. Jadi kita harus mempunyai kepercayaan diri, jadi kita nggak dibully, nggak ikut-ikut itu cerewet. Ada sini yang cerewet kan? Ada. Nah, cerewet ini yang cerewet kali, nggak suka orang sama dia. Ada yang cerewet, ada yang malas. Tapi di sini nggak malas anaknya ya kan? Suka menunda pekerjaan, itu yang nomor 4. Ada anak di sini yang suka menunda pekerjaan? Ya. Malas kerjain hari ini, besok aja lah. Kan masih tugasnya masih minggu besok, minggu depan masih 2 hari lagi, ya itu maksudnya. Apalagi nunda sholat, nah itu kalau nunda sholat tuh yang bahaya ya kan. Kalau pelajar masih bisa, kalau sholat, nyari nggak sholat lah, besok aja lah sholatnya. Dari nggak mau lah pergi ngaji, buknya gini-gini. Maksudnya itu suka menunda pekerjaan. Udah itu perhatian. Nah kalau kekurangannya, dia nanti kalau tua jadinya pendiam, bangunnya terlambat, sekolahnya datangnya telat. Sini ada yang telat datang sekolahnya? Ada yang telat? Ada. Datang sekolahnya telat, sekolahnya nanti telat, tunda-tunda ya kan? Nah, jadi saya tahu orang lain tahu. Nah, bertanggung jawab, suka menolong. Saya. Iya. Nah, ini ada video tentang kasus sekarang banyak ya kan. Nah, ini mau kasih nomor ini, yaitu nanti kita bikin kelompok ya kan. Baik tren di media sosial, faktor lingkungan dan krisis identitas ini menjadi latar belakang aksi yang dilakukan. Puluhan siswa-siswi SMP Bengkulu Utara melukai lengan kiri dengan benda tajam. Faktor lingkungan dan krisis identitas menjadi latar belakang atas aksi yang dilakukan. Kepolisian meminta klarifikasi langsung pihak sekolah terkait puluhan siswa yang melakukan perbuatan melukai diri sendiri dengan cara berdaya tangan dengan benda tajam. Polisi menyebut bahwa ada beberapa faktor yang melatar belakangi aksi tersebut, salah satunya faktor lingkungan dan krisis identitas. Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Satreskrim Polres Bengkulu Utara mendatangi pihak sekolah untuk meminta klarifikasi terkait 52 siswa di sekolah yang kedapatan melukai diri sendiri di bagian tangan menggunakan senjata tajam. Kasat Reskrim Ibtu Andrian Yunat Saputra membenarkan peristiwa ini, namun ditegaskan tidak ada indikasi gangster atau kelompok dari aksi para siswi ini. Aksi melukai diri sendiri juga tidak dilakukan dalam lingkungan sekolah. Benda tajam yang digunakan bukan berupa silet, melainkan jarum pentul, pecahan kaca, dan pisau kadar. Di antara beberapa siswa bahkan sudah melakukan hal itu sejak di bangku sekolah dasar. Luka yang ditimbulkan dari aksi itu juga luka yang dikatakan tidak terlalu berbahaya. Faktor yang melatar belakangi para siswa di antaranya faktor internal, yakni krisis identitas atau mencari jati diri. Kemudian faktor eksternal atau lingkungan, yakni lingkungan keluarga dan teman, serta pengaruh media sosial. Sebagai bentuk pencegahan dalam hal ini Polres Bengkulu Utara, Dinas Pendidikan dan DP 3A berkolaborasi untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan di sekolah. Dan sekolah lebih bincang melakukan razia terhadap murid. Dari Bengkulu Utara, Ismail Libo, Agus Lawan.
Apa mau diulang apa enggak, gitu kan? Dan nanti pertanyaannya tentang yang kita tonton tadi, faktor penyebab kasus tersebut apa yang harus dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, paham dari nontonnya kan? Siapa yang mulai kan? Ya, alhamdulillah. Jadi ibu bisa minta ini ya buat kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 4 ya. Ya, boleh dikerjakan materi kelompoknya. Pakai ini sendiri boleh. Pakai kertas lembar ya. Satunya, ya ini aja, kelompok aja. Siapa yang bikin, nanti siapa yang bikin depan. Jauh seperti tadi. Namanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya. Beranggota Timnas Harida, Majelis Syura, Nafadila Indah Ramadhani, Zahra Aini, Oktadiana, Muhammad Ardi, dari Faro, dan Habibah. Faktor penyebab kasus tersebut: masalah keluarga, masalah pertemanan, masalah percintaan, dan masalah pribadi. Dua, apa yang harus dilakukan oleh siswa tersebut? Mengenal diri sendiri, mencari solusi dari masalah-masalah tersebut, bisa melindungi diri sendiri, dan jangan terpengaruh. Siapa yang bertanggung jawab atas kasus tersebut? Diri sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zahira. Saya dari kelompok 1. Dan teman-teman di kelompok 1 adalah MGN Mujafir Raya, Asal Al-Faid, Miftah Burjana, Putri Anggraini, Hafizah Kirana, dan M. Akbar Mata. Nah, tugas saya di sini ingin membahas presentasi yang disampaikan oleh Bu Yadi. Saya akan membahasnya. Nomor 1 adalah faktor penyebab kasus tersebut. Nah, yang kita ketahui dari video yang kita tonton tadi, ada
tidak memiliki kontrol diri karena dia tidak bisa membuat keputusan bahwa dia itu nggak boleh harus melakukan satu hal dan dan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu pengaruh lingkungan sekitar seperti sekolah, di rumah, dan yang terakhir adalah media sosial. Dan yang kedua adalah apa yang harus dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, jalan keluar yang bisa kalian keluarkan dengan siswa tersebut adalah mencoba dan berusaha memahami diri sendiri, belajar beradaptasi di lingkungan sekitar. Seperti yang kita tonton di video tadi, bahwa bahkan ada yang siswa baru masuk sudah menyukai diri sendiri. Nah, itu menandakan dia kurang bisa bersosialisasi atau beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Dan yang kedua adalah harus memiliki kontrol diri yang baik dan percaya diri. Nah, kontrol diri yang baik itu dia bisa membedakan yang mana yang salah, dia bisa mengontrol dirinya bahwa tidak boleh melakukan tersebut. Dan yang terakhir dia harus percaya diri dan tidak boleh bersisitas karena dia sudah mengenal diri sendiri. Dan yang ketiga adalah siapa saja sih yang bertanggung jawab atas kasus tersebut? Nah, tentu saja pelaku utama adalah diri sendiri. Yang kedua adalah orang sekitar seperti keluarga, sekolah, dan sekolah. Dan yang ketiga adalah media sosial. Kerap kali kita melupakan media sosial. Bisa saja media sosial adalah pengaruh dari siapa yang bertanggung jawab aplikasi tersebut. Segitu saja presentasi dari saya hari ini. Saya Naila Zahira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh? Yang lain? Ada yang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, saya akan menyebut nama-nama kelompok. Yang pertama jangan terlupa, kedua mencapai, ketiga Liga Rajin, keempat Liga Dosi, kelima Ina Ramadhani, keenam Liga Mulia, ketujuh Rosa Khalid, Ramadan. 1. Faktor penyebab kasus tersebut karena kurangnya percaya diri dan faktor eksternal dan internal. 2. Apa yang harus dilakukan oleh siswa tersebut? Menjaga dirinya sendiri, pemahaman diri dalam mengambil keputusan. 3. Siapa saja yang bertanggung jawab atas kasus tersebut? Keluarga, guru, teman-teman, dan diri sendiri.